Selamat pagi atau selamat sore rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi bertemu dengan saya di kesempatan ini di mana saya akan membagikan sedikit renungan dari firman Tuhan, dan kita sekalian di sini berada di dalam satu konteks kita semua sama-sama menghadapi outbreak wabah dari coronavirus di seluruh dunia. Dan saat ini di Singapura kita sedang mengalami apa yang kita sebut dengan circuit breaker, di mana kebanyakan orang harus tinggal di rumah kecuali untuk hal-hal yang penting baru boleh keluar. Atau di Indonesia ada yang namanya PSBB, atau mungkin di tempat-tempat lain ada yang sudah di dalam lockdown. Nah, terkadang ketika kita harus tinggal di rumah seperti ini, kita merasa seolah-olah sepertinya kita punya waktu yang begitu banyak. Ya, karena kita di rumah, kita nggak bisa apa-apa, ya. Tetapi apakah benar demikian? Ya, bahwa kita begitu banyak waktu, ya, sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita mau, ataupun ya udah kita bisa bersantai-santai. Itu sebabnya mungkin di tengah-tengah situasi yang nggak menentu seperti ini, ada baiknya kita memikirkan hikmat Tuhan mengenai masalah atau isu waktu. Ya, itu sebabnya saya berikan judul renungan kita pada hari ini TikTok, ya, yaitu bagaimana kita menggunakan waktu kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi umatnya. Dan hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan mentaatinya dalam kehidupan sehari lepas hari. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita, mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah Allah segala zaman, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan juga Engkau adalah Allah yang menciptakan waktu, ruang dan waktu di mana kami hidup. Dan di saat ini, di masa-masa ketika kami harus tinggal di rumah, kebanyakan dari kami, karena ada wabah coronavirus ini, Tuhan tolong kami untuk kami bisa melihat waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana, sesuai dengan bijaksana Tuhan, dan dapat menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin perenungan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu di tengah keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan pakai dengan leluasa sesuai dengan kehendak, anugerah dan kemurahan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, saya mau mulai renungan pada hari ini dengan sedikit pengertian tentang waktu. Ya, banyak orang sudah membicarakan soal waktu, ya, bisa dilihat secara filosofis, teologis, tapi saya mau melihatnya secara praktikal, secara praktis, ya, yang namanya waktu di dalam hidup kita. Ya, waktu ini adalah sesuatu yang menarik, yang unik. Binatang nggak mengerti, tumbuhan nggak mengerti, ya, tetapi sebagai ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, manusia itu adalah satu-satunya yang mengalami dan yang seharusnya mengerti, ya, belajar tentang konsep waktu. Ya, waktu ini adalah sesuatu yang berjalan dengan ketat. Ya, TikTok. Ya, waktu ini berjalan dengan ketat, tidak mengikuti jadwal kita. Kita bisa punya jadwal, ya, hari ini, saya mau melakukan ini, 1, 2, 3, saya mau makan ini, saya mau masak itu, saya mau mengerjakan ini, saya mau belajar itu, membaca ini, mendengarkan itu. Tetapi, waktu tidak peduli dengan jadwal kita. Ya, waktu nggak menunggu supaya jadwal kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, ya. Kalau misalnya kita lagi happy, ya, sedang melakukan hal-hal yang kita suka, ya. Mungkin kalau yang
Anak-anak muda mungkin kalau lagi pacaran, ketemu dengan pacarnya, suka, senang gitu ya. Waktu nggak menunggu, waktu terus berjalan. Entah kita mau waktu itu berjalan lebih lambat, waktu nggak peduli. Ataupun juga kalau kita sedang mengalami sesuatu kesulitan yang sebenarnya kita mau waktu ini cepetan dong lewat gitu ya. Waktu juga nggak peduli. Waktu akan berjalan dengan apa adanya ya, tidak diburu-buru ya. Jadi waktu berjalan dengan ketat, tidak mengikuti kehendak atau jadwal kita. Ya, saya senang sekali selalu mengingat satu pepatah dari pendeta saya, ya, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong yang berkata bahwa waktu itu adalah penguji yang kejam dan saksi yang setia. Waktu adalah penguji yang kejam. Ya, waktu nggak kompromi dengan kita. Ya. Kalau waktu itu sedang sulit, ya kita harus menjalankannya. Tapi kalau waktu sedang senang, ya kita juga nggak bisa berharap waktu bisa ditahan-tahan ya, menunggu-nunggu kita. Enggak. Tapi pada saat yang sama, waktu adalah penguji yang setia. Jadi hanya waktu yang bisa menguji apakah sesuatu yang baik, yang bagus, yang berkualitas itu benar-benar tahan uji atau enggak. Waktu yang bisa memberitahukan kita. Ya. Nah, ketika kita melihat konsep waktu demikian ya, waktu itu bisa panjang, bisa pendek ya. Itu bisa relatif. Ya kan, kalau waktu kita lagi happy, lagi senang, waktu itu kerasanya sangat singkat. Tapi kalau kita lagi susah, waktu itu kayaknya lama banget nggak lewat-lewat. Ya. Tetapi apapun itu, kita harus melihat bahwa yang namanya waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Masing-masing kita diberikan waktu oleh Tuhan. Panjang, pendek, ya. Masing-masing orang diberikan secara unik, ya. Ini adalah pemberian. Dan pada saat yang sama, ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mempercayakan kita sekian waktu. Ya, saya menyebutnya penata layanan, atau secara teologis itu disebutnya stewardship. Ya, penata layanan. Ya, penata layanan waktu. Jadi waktu itu diberikan oleh Allah bagi masing-masing manusia itu secara unik. Ya. Umur masing-masing kita itu hanya Tuhan yang tahu. Dan Allah memberikannya secara unik kepada masing-masing individu. Dan juga penata layanan itu dipercayakan kepada masing-masing orang ya sesuai dengan kapasitas ya yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing juga. Demikian juga waktu. Allah mempercayakan kepada kita waktu sesuai dengan perkenaan Allah. Yang namanya konsep penata layanan itu, karena kita hanyalah orang-orang yang dipercayakan oleh Allah, maka Allah itu akan nantinya menuntut pertanggungjawaban setiap orang bagaimana kita menggunakan waktu kita. Ya, ini adalah konsep yang penting. Ya, apakah kita punya waktu banyak atau kita punya waktu sedikit? Pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing kita. Ini kenapa waktu itu adalah suatu penata layanan, ya, suatu pemberian dan juga suatu yang dipercayakan, yang akan dituntut oleh Allah. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di dalam waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan Alkitab di Efesus pasal 5 tadi memberikan kita peringatan, ya, hari-hari ini adalah jahat. Ya, maka itu kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Nah, saya mau mengupas sedikit kenapa hari-hari itu disebut jahat. Ya, kita harus ingat bahwa waktu yang berjalan begitu ketat ini adalah pemberian Allah. Waktu itu bukan ciptaan atau pemberian dari setan atau iblis, ya. Kalau kita bicara soal iblis, si jahat itu, dia adalah seorang oknum yang berbuat jahat dan yang juga mendorong orang-orang lain, ya, manusia-manusia untuk berbuat jahat juga melawan Allah. Hari-hari manusia yang tinggal atau hidup di bawah kuasa dosa itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Jadi bisa jadi hidup kita sehari-hari kita melakukan dosa, ya, secara aktif, ya. Tetapi bisa jadi juga bahwa ini terjadi, hari-hari ini adalah jahat kalau kita punya sikap yang salah tentang waktu tersebut, ya. Dan di sini saya mau bicara khususnya mengenai isu waktu dan kontrol. Ya, beberapa waktu sebelumnya saya bicara tentang virus dan kontrol. Hari ini saya mau bicara soal waktu dan kontrol.
berapa banyak yang kita lakukan dalam hidup kita? Berapa banyak pekerjaan, karya, atau prestasi yang kita hasilkan di dalam hidup kita? Kita nggak tahu, ya. Ada yang memberikan prestasi banyak, ada yang memberikan prestasinya sedikit, ya. Ya, Allah memberikan kita peringatan untuk orang-orang yang malas. Misalnya kita kalau baca Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 9, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Jadi Alkitab memberikan peringatan kepada orang-orang yang malas, yang nggak memakai waktunya dengan baik, ya, tapi malah tidur-tiduran, malas-malasan, nggak mau mengerjakan apa-apa. Hati-hati, ya. Berarti kita sudah membuang-buang dengan percuma waktu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi pada saat yang sama, Allah juga memberikan kepada kita peringatan bagi orang-orang yang bekerja keras didorong oleh kekhawatiran atau ketakutan. Ya, ada banyak orang yang bekerja keras di dunia ini. Ya, orang-orang Asia itu terkenal dengan kerja kerasnya. Kalau kita ke negara-negara barat, ya, misalnya di Australia, ya, mungkin jam 7 udah hampir nggak ada restoran yang buka misalnya. Tapi kalau restoran Asia, restoran Chinese misalnya, wah, akan buka terus sampai malam. Ya. Orang Asia terkenal bekerja keras, pekerja keras yang baik misalnya. Tetapi Allah juga memberikan peringatan bahwa kita yang bekerja keras didorong oleh kekhawatiran akan masa depan, ketakutan akan masa depan. Allah berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Lukas 12 ayat 25 dan 26. Jadi, jangan sampai kita bekerja keras karena kita takut atau khawatir. Ya. Jadi, sikap yang salah tentang waktu, bahwa kita bisa mengontrol waktu, kita bisa mengontrol bagaimana masa depan kita, bagaimana prestasi kita, atau bagaimana hasil atau buah yang kita dapatkan di masa depan. Allah berkata, tidak perlu khawatir. Ya, buat apa kita khawatir kalau kita nggak sanggup menjamin hal-hal yang kecil? Apalagi kita mau menjamin hal-hal yang lain yang besar, ya, di masa depan kita. Kenapa kita harus khawatir akan hal-hal tersebut? Ya. Tapi Efesus pasal 5 mengajarkan kepada kita, tebuslah waktumu. Ya. Kata pergunakan di dalam ayat 15 itu sebenarnya bisa diterjemahkan tebuslah. Ya. Ini menarik, kenapa? Menebus itu artinya kita mengambil kembali apa yang sudah kita jual atau apa yang sudah kita lepaskan kepada pihak lain, kita ambil kembali, kita bayar kembali. Ya. Nah, ini menarik, kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ditebus di dalam Kristus. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu bukan hanya jiwa manusia, bukan hanya jiwa umatnya, tetapi keseluruhan hidup kita, termasuk waktu kita. Ya, waktu kita juga ditebus. Jadi pelajaran penting di sini apa? Penting untuk kita mentransformasi, mereformasi, memulihkan kembali, pertama, sikap kita terhadap waktu. Ya, jangan bermalas-malasan, tapi pada saat yang sama juga kita jangan khawatir atau ketakutan, ya, dalam bekerja. Yang kedua juga penggunaan waktu kita. Jangan kita menggunakan waktu kita dan mengisinya dengan dosa. Ya. Jadi ini adalah peringatan. Ya, bagaimana kita bisa menebus waktu kita
Pertama, kita beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menebus kita, menebus hidup kita, dan juga menebus waktu kita. Jadi beriman kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Bukan percaya kepada kekuatan sendiri. Ya, ini sikap yang benar. Jadi kita berusaha sebaik mungkin, tetapi kita tidak bersandar kepada kekuatan sendiri. Kita terus belajar beriman bersandar kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bertobat dari dosa kita, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita bertobat dan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah bagaimana kita bisa menebus waktu kita. Ya, dan di sini saya akan menutup bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita mengenai definisi bijak dan bodoh. Ya, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang namanya bijak dan bodoh, definisinya itu bukan berdasarkan kepintaran, IQ, ya, atau pengetahuan kita seberapa banyak. Tetapi apakah seseorang itu mengerti dan juga melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Itu definisi bijak atau bodoh. Ya. Dan kita bicara soal kehendak Allah, kehendak Tuhan itu kita bukan cuma bicara soal pekerjaan, tinggal di mana, ya saya pindah ke kota mana, atau pasangan hidup, ya siapa yang menjadi pasangan hidup saya, apakah orang ini sesuai kehendak Tuhan untuk menjadi pasangan hidup saya. Bukan. Tetapi juga termasuk ketaatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah mau dari hidup saya untuk saya kerjakan hari ini? Bagaimana saya mengisi hidup saya di hari ini untuk mentaati Tuhan? Ini artinya belajar untuk mengenali kehendak Tuhan. Ya. Dan bagaimana caranya kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita? Nggak ada jalan instan, nggak ada cara atau formula yang langsung jadi. Ya. Tapi satu-satunya cara adalah kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan Allah, mendengarkan suaranya, dan berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, mendengar suaranya? Tidak ada cara lain selain kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa, meminta pertolongannya, belajar mendengarkan suaranya di dalam keseharian kita. Untuk itu, saya akan menutup renungan pada hari ini. Bagaimana kita bisa menebus waktu kita, ya, terutama di masa-masa sulit ini, di tengah-tengah krisis, dan di mana kebanyakan kita tinggal di rumah, ya, karena lockdown, karena circuit breaker, karena PSBB dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita perlu membuat prioritas. Apa yang penting, apa yang tidak penting. Ya, kalau kita terlalu banyak main handphone, lihat sosial media, ya boleh ya lihat sosial media sekali-sekali, tapi kita harus lihat berapa banyak kita habiskan di sosial media. Itu penting atau enggak? Ya kita atur waktunya, mana yang penting, mana yang enggak penting. Dan kita harus mengaturnya sedemikian hingga supaya yang penting itu yang didahulukan. Ya, tanggung jawab kita sehari-hari, ya sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, ya misalnya sebagai students, mahasiswa, kita harus perhatikan yang mana yang merupakan tanggung jawab kita yang esensial, yang penting. Ya, itu yang harus diutamakan. Ya. Nah, yang kedua adalah kita menyusun jadwal harian. Ya, buat target kira-kira, ya, yang target itu nggak harus mendikte kita gitu ya. Wah harus die-die atau mati-matian harus demikian, enggak. Kita buat target perkiraan yang harus saya kerjakan kira-kira hari ini sedemikian banyak. Ya. Kadang-kadang kalau kita punya waktu lebih, ya kita bisa kerjakan lebih, atau ternyata waktunya kurang, ya udah. Ya, kita rencanakan lagi untuk hari selanjutnya atau waktu selanjutnya. Jadi susunlah jadwal, ya. Yang ketiga adalah jangan lupa menikmati waktu di mana kita bisa beristirahat, kita bisa makan, kita bisa menggunakan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita.
ya, yang seperti yang saya udah bagikan di beberapa waktu lalu, ya, menggunakan waktu ini untuk berkomunikasi dengan berkualitas, ya, menggunakan teknologi, menggunakan waktu kita untuk komunikasi yang berkualitas, bukan hanya untuk lihat-lihat sosial media semata-mata, ya. Dan yang terakhir adalah yang penting, itu adalah untuk membuka dan menutup hari kita dengan doa dan merenungkan firman Tuhan, memulai dan mengakhiri hari kita dengan berbicara dan mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dosa dan iblis selalu mengintip, menanti di waktu-waktu di mana kita lengah atau di waktu-waktu di mana kita banyak waktu, nggak ada kerjaan. Ya, jadi jangan sampai waktu kita yang lowong, yang nggak banyak kerjaan ini malah diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua di waktu-waktu ini, yang dimana kita tinggal di rumah dan juga nggak bisa pergi kemana-mana, supaya waktu ini bisa kita pakai sedemikian sehingga kita benar-benar mengerti, mengenali kehendak Tuhan, dan kita menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai dan melindungi kita setiap saat ketika kita berusaha menjalankan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.